para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana jadinya jika kalian terjebak di pegunungan es tanpa adanya makanan? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam film yang berjudul Society of the Snow. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tim rugby di Uruguay pada tahun 1972, yang mana ketika melakukan perjalanan antar negara, mereka mengalami kecelakaan dan terjebak di pegunungan es. Baiklah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film dibuka dengan memperlihatkan pemain rugby asal Uruguay yang berhasil memenangkan permainan. Karena hal ini, mereka pun akan melanjutkan permainan ke suatu kota di negara Chili. Di samping itu, mereka juga sepakat untuk melakukan liburan bersama di Chili nantinya. Mereka pun kemudian menyewa pesawat angkatan udara untuk menghemat biaya. Ketika perjalanan dimulai, mereka semua pun merasa sangat senang sebab ini baru pertama kalinya mereka melakukan perjalanan ke negara lain. Di dalam pesawat, mereka semua saling canda dan tawa sebagai ungkapan rasa bahagia. Namun, ketika melewati pegunungan es di perbatasan Chili, seorang kopilot tiba-tiba berpindah ke bangku belakang dengan raut wajah yang panik. Tak lama dari itu, guncangan kuat terasa di dalam pesawat, hingga pada akhirnya pesawat pun mengalami kecelakaan yang membelah antara ekor dan ujung pesawat. Seorang pria bernama Roberto pun tersadar lebih dulu dan mencoba menyelamatkan teman-temannya. Kini, dari 40 penumpang, hanya tersisa 20 orang yang berhasil selamat. Beberapa orang pun kemudian mendatangi pilot mereka berharap bisa meminta bantuan. Sayangnya, pilot mereka telah tewas dalam kecelakaan tersebut. Ketika malam hari, mereka semua pun merasa sangat kedinginan hingga menembus ke berbagai tulang. Dengan sekuat tenaga, mereka pun berusaha memejamkan mata berharap pagi akan segera tiba. Keesokan harinya, mereka pun merasa bersyukur sebab mereka masih bisa bernafas dari dinginnya kemarin malam. Sebagian mereka pun kemudian keluar dari pesawat dan mencoba merundingkan bagaimana mereka bisa bertahan hingga bantuan tiba. Untuk sementara waktu, mereka pun mencoba membuat ruangan di dalam pesawat yang bertujuan untuk mengurangi hawa dingin pada malam harinya. Kini, 3 hari pun telah berlalu. Beberapa orang pun mulai mengalami sakit karena tak tahan dengan cuaca es yang ada di pegunungan itu. Di samping itu, stok makanan mereka juga tinggal beberapa dan hanya cukup untuk beberapa hari saja. Ketika siang hari, seorang pria bernama Numa pun mendengar suara helikopter yang melintas di atas langit. Dengan bergegas, mereka semua pun mencoba berteriak untuk meminta pertolongan. Akan tetapi, helikopter itu terus bergerak seakan tak memperdulikan mereka. Karena kejadian itu, Numa pun mengajak beberapa orang untuk naik ke atas gunung. Dengan berbekalan seadanya, Numa dan beberapa orang lainnya pun mencoba mendaki gunung berharap bisa menemukan bantuan. Ketika sudah setengah jalan, mereka akhirnya tersadar mengapa helikopter sebelumnya tak memperdulikan mereka. Sebab dari setengah gunung saja, mereka yang ada di bawah tak terlihat. Sebab itulah helikopter sebelumnya terus bergerak karena mereka tak terlihat. Di hari ke-8, stok makanan mereka pun sudah tak ada lagi. Sebagian orang terpaksa memakan luka di tubuhnya yang mengering karena merasa kelaparan. Namun, sebagian dari mereka memilih untuk berpuasa dan berharap bantuan akan segera tiba. Keesokan harinya,
seorang wanita pun harus mengembuskan nafasnya karena tak tahan lagi dengan hawa dingin di dalam pesawat. Karena hal ini, Numa pun berpikiran jika mereka tak boleh diam saja. Tanpa adanya sinyal jaringan di dalam handphone, mereka semua pun tak bisa meminta pertolongan. Numa kemudian teringat jika di ekor pesawat terdapat walkie-talkie yang bisa mereka gunakan untuk meminta pertolongan. Namun, mereka juga merasa bingung tentang di mana harus mencari jatuhnya dari ekor pesawat. Di hari ke-12, perut mereka terus berbunyi karena tak ada makanan sama sekali. Seorang pria bernama Nando pun mengajak teman-temannya untuk memakan jasad dari teman mereka. Hal ini terpaksa mereka lakukan untuk mengganjal perut. Namun, beberapa orang pun menolaknya dan memilih untuk berpuasa saja. Keesokan paginya, mereka pun menemukan sebuah radio yang terdapat di sebuah koper. Dengan bergegas, mereka pun mencoba menghidupkan radio itu untuk mendengarkan berita terbaru. Tak diduga, terdapat berita yang menginformasikan tentang pencarian mereka yang terpaksa dihentikan. Hal ini karena para tim SAR tak mendapatkan hasil sedikit pun. Mendengar hal itu, mereka semua pun merasa bersedih dan tak punya harapan hidup. Di hari ke-15, Numa bertekad mendaki gunung lagi untuk mencari ekor pesawat yang di dalamnya terdapat walkie-talkie. Tanpa adanya persiapan yang matang, Numa dan beberapa temannya yang mendaki pun membeku di tengah malam karena cuaca yang sangat dingin. Pagi harinya, teman dari Numa yang bernama Vito pun mengajak mereka semua untuk kembali ke pesawat. Tanpa berpikir panjang, Numa pun menyetujuinya. Setibanya di pesawat, Roberto bertanya kepada Numa tentang apa yang dia temukan di atas gunung. Numa pun menjawab jika dia hanya menemukan beberapa mayat yang membeku. Di sore harinya, Numa tak sengaja melihat Roberto dari jendela pesawat yang mencoba berjalan di tengah badai salju. Numa pun tak heran jika Roberto memiliki tekad yang kuat sama seperti di dalam tim rugby-nya. Heladísima montaña donde di hari ke-17, ketika mereka tengah bersantai, sebuah badai salju pun menghantam pesawat mereka yang membuat mereka pun malah terkubur di dalam salju. Akibat kejadian itu, beberapa orang pun kembali mengembuskan nafas terakhirnya. Kini, mereka semua pun mulai merasa gila dengan keadaan yang semakin parah. Beberapa dari mereka terpaksa memakan jasad yang masih ada untuk mengganjal rasa lapar. Kini, di hari ke-20, mereka semua masih terkubur di dalam pesawat. Numa yang tak tahan lagi, dia pun mencoba menendang jendela pesawat hingga membuat kakinya pun terluka. Karena usahanya itu, mereka pun akhirnya bisa kembali melihat matahari setelah 3 hari terkubur di dalam salju. Mereka semua kemudian mencoba menggali salju dan mencoba membuat ruangan di dalam pesawat seperti sebelumnya. Lagi dan lagi, salah satu di antara mereka pun kembali mengembuskan nafas karena cuaca dingin yang ada di dalam pesawat. Numa kemudian mengajak beberapa temannya yaitu Nando, Roberto, dan juga Fernando. Mereka berempat mencoba menyusuri ke arah barat yang merupakan jalan ke arah depan. Sebagian orang pun sempat menolak Numa untuk pergi, sebab melihat kondisi Numa yang terluka akan menghambat perjalanan nantinya. Namun, Numa tetap bersikeras untuk pergi. Baginya, nyawa mereka semua sangat berharga. Kemudian, Numa pun memutuskan untuk pergi. hay que intentarlo todo. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh,
Numa pun tersungkur ke bawah tanah karena kondisi kakinya yang terluka. Roberto pun kemudian memutuskan untuk kembali ke pesawat, namun Numa menolaknya. Numa menyuruh teman-temannya untuk kembali melanjutkan perjalanan, sedangkan dirinya akan kembali sendiri ke pesawat. Sebab jika mereka semua kembali, perjalanan akan sia-sia. Sekembalinya Numa ke pesawat, dia pun dihampiri oleh temannya yang bertanya apakah harapan hidup masih ada untuk mereka. Numa pun menjawab jika harapan pasti ada jika mereka mau berjuang. Pria itu kemudian kembali bertanya mengapa Numa mengkhawatirkan nyawa mereka semua hingga harus mengorbankan dirinya. Bukankah kematian itu adalah hal yang wajar? Numa pun menjawabnya jika ia terkadang berpikir untuk menyerah saja dan menunggu ajal tiba. Namun, bagi dirinya, keadaan mereka ini bagaikan permainan rugby yang berada di final. Pilihan ada di tangan mereka. Jika memilih diam saja, maka merekalah yang kalah. Numa tak ingin hal itu terjadi. Desperdigadas, abrigos limpios, lleno de botella. Di hari ke-35, Roberto mengabarkan kepada Numa setelah kembali dari pencarian ekor pesawat. Roberto mengatakan jika dia berhasil menemukan ekor pesawat dan walkie-talkie yang mereka cari. Namun, walkie-talkie itu tak berfungsi. Dirinya membutuhkan seseorang yang ahli di bidang elektronik. Seorang pria pun kemudian menawarkan dirinya jika dia bisa memperbaikinya asalkan kondisinya tak parah. Dengan bergegas, Roberto pun langsung mengajak pria itu ke tempat dari ekor pesawat berada. Setelah melihat kondisi walkie-talkie itu, dia pun mengatakan jika akan sedikit lama untuk memperbaikinya. Está bueno, ¿no? Estaba regular. Dengan demikian, dia pun hanya memiliki waktu memperbaikinya kurang lebih 3 jam sehari. Sebab mereka harus pergi ke ekor pesawat pada pagi hari dan pulang ke ujung pesawat pada sore hari. Berhari-hari pun telah mereka lalui untuk memperbaiki walkie-talkie tersebut. Sebagian dari mereka pun mencoba menunggu dan berharap mendapatkan kabar yang baik. Setelah beberapa minggu berlalu, kini hari perbaikan pun telah selesai. Ketika walkie-talkie itu dinyalakan, percikan api pun keluar dari beberapa kabel yang menandakan jika mereka tak berhasil memperbaiki walkie-talkie itu. Kini, harapan mereka pun kembali menjadi pudar. Yo no voy a llegar a verlas. Fernando yang menemukan kamera di bawah es, dia pun mencoba memotret teman-temannya sebagai kenang-kenangan jika mereka tak selamat nantinya. Di hari ke-60, Numa memberikan pesan kepada Roberto agar tak memiliki pikiran untuk menyerah. Numa juga mengatakan jika nyawa mereka semua berada di tangan Roberto, sebab hanya dialah yang memiliki fisik yang kuat. Keesokan paginya, Numa mengembuskan nafas terakhirnya karena luka di kakinya yang semakin parah. Tak ingin menyanyiakan kematian dari Numa, Roberto pun mengajak ketiga orang untuk ikut pergi ke arah barat. Sebab Roberto melihat sebuah gunung yang tak ada salju es di sana. Beberapa hari pun telah berlalu. Roberto dan teman-temannya terus melakukan perjalanan entah sudah berapa ratus kilometer yang telah mereka tempuh. Ketika berada di suatu tempat, pegunungan yang mereka tuju pun terlihat semakin dekat. Roberto mengatakan jika kemungkinan 7 harilah untuk sampai ke sana. Namun, mereka juga terkendala dengan makanan yang mereka bawa. Mira qué belleza. Kedua orang pun memutuskan untuk kembali dan memberikan stok makanannya kepada Roberto dan juga Fernando yang ingin melanjutkan perjalanan. Dengan sekuat tenaga, Roberto dan Fernando pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanannya,
Roberto terus teringat ucapan Numa yang menjadi motivasinya untuk terus melangkah. Di hari ke-72, mereka berdua pun akhirnya tiba di sebuah gunung yang penuh dengan berbagai pepohonan yang hijau. Di samping itu, terdapat aliran air yang sangat segar di tempat itu. Dengan bergegas, Roberto dan Fernando pun mencoba mencari makanan dan meminum air di sana. Ketika tengah beristirahat, Roberto bertemu dengan polisi di tempat itu yang tengah berpatroli. Dengan sangat senang, mereka berdua pun berteriak dan mengatakan jika mereka adalah korban dari Uruguay yang menghilang di perbatasan pergunungan Chili. Mendengar hal itu, polisi itu pun langsung menghubungi tim SAR dan mengabarkan jika dia berhasil menemukan tim rugby dari Uruguay. Pada akhirnya, mereka semua yang tersisa pun kini berhasil diselamatkan. Ketika bantuan tiba, tangis air mata kesenangan pun terlihat di wajah mereka masing-masing. Bagi mereka, hal ini bagaikan sebuah mimpi yang tak nyata. Tepat pada hari ke-72, mereka semua pun berhasil dievakuasi dan diselamatkan. Ketika perjalanan ke rumah sakit, ratusan wartawan menunggu kedatangan mereka dan ingin bertanya bagaimana mereka bisa bertahan selama 2 bulan. Bahkan, beberapa dokter pun juga tak menyangka jika mereka bisa bertahan selama itu. Roberto bersama Fernando pun juga tak akan melupakan jasa dari Numa yang memberikan rasa semangat kepada mereka. Dan kemudian, film pun berakhir. Unos a otros. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Banyak sekali pesan-pesan berharga yang terkandung di dalam film. Salah satunya yaitu seperti kata pepatah bahwa usaha tak akan mengkhianati hasil. Karena perjuangan yang keras dan tak kenal kata menyerah, tim rugby ini berhasil selamat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.